Berikut saya sampaikan mata pelajaran fikih kelas 9 semester 1 bab akikah. Kompetensi dasar. 1. Meyakini perintah kurban dan akikah. 2. Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan kurban dan akikah. 3. Memahami ketentuan kurban dan akikah. 4. Menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban akikah. Indikator capaian kompetensi. 1. Menunjukkan kesadaran pentingnya perintah akikah. 2. Menunjukkan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan akikah. 3. Memberi argumentasi pengertian akikah. Menafsirkan dalil-dalil tentang akikah. Merinci ketentuan dalam akikah. Membuat peta konsep ketentuan hewan akikah. Menganalisis perbedaan akikah dan kurban. 4. Menentukan tata cara pelaksanaan akikah. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak pemaparan materi dari guru, siswa mampu menunjukkan kesadaran pentingnya perintah akikah dengan baik. Setelah menyimak pemaparan dari PPT guru, siswa mampu menunjukkan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan akikah dengan benar. Setelah menyimak PPT yang disajikan guru, siswa mampu memberikan argumentasi pengertian akikah dengan benar. Setelah memperhatikan PPT guru, siswa dapat menafsirkan dalil-dalil tentang akikah dengan baik. Setelah menyimak PPT guru, siswa dapat merinci ketentuan-ketentuan dalam akikah dengan jelas. Setelah menyimak PPT guru, siswa dapat membuat peta konsep ketentuan hewan akikah dengan benar dan rapi. Setelah menyimak PPT guru, siswa dapat menganalisis perbedaan akikah dan kurban dengan baik. Setelah menyimak PPT guru, siswa dapat menentukan tata cara pelaksanaan akikah dengan benar. Pengertian akikah. Akikah berasal dari bahasa Arab akko, artinya memotong, yaitu memotong rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan-ketentuan akikoh. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh kita menyembelih akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum akikoh. Akikoh menurut sebagian besar ulama, hukumnya sunnah bagi orang mampu yang baru melahirkan anaknya. Dalam hadis disebutkan yang artinya, dari Samurah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya, yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Waktu penyembelihan akikoh. Akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak. Jika masih tidak memungkinkan, maka bisa pada waktu kapan saja, sehingga Allah memberikan kemampuan padanya. Namun demikian, yang paling afdol atau utama, akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Adapun waktu penyembelihan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, waktu aqdo, yaitu penyembelihan akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak. Kemudian yang kedua, waktu qadha, yaitu waktu pelaksanaan
setelah hari Aqdo karena adanya alasan syar'i. Hal-hal yang disunahkan sewaktu akikoh. 1. Menyembelih hewan akikoh. 2. Hewan akikoh disembelih oleh ayah dari anak yang diakikohi. 3. Memberi nama anak dengan yang baik. 4. Mencukur rambut bayi yang diakikohi. 5. Bersedekah seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas atau perak. 6. Mentahhik, yaitu mengunyah kurma sampai lembut, kemudian menaruhnya pada rongga langit-langit mulut bayi. 7. Mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi. Sebagai pembeda kebiasaan orang jahiliyah pada dahulu ketika akikoh, mereka mengolesi darah binatang akikoh pada kepala bayi yang diakikohi. Kebiasaan ini tidak benar secara syariat Islam. Oleh karenanya, umat Islam meluruskannya dengan mengolesi minyak wangi. Perbedaan kurban dan akikah. Perbedaan yang pertama yaitu dari sisi waktu. Pada kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Dzulhijjah. Akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak, yaitu pada hari ke-7, 14, atau 21 dari kelahiran anak. Dari sisi jumlah, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun, sedangkan akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Dari segi binatang, pada kurban, binatang cukup 1 ekor, sedangkan akikah, jumlah binatang, kambing atau domba untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Dari segi peruntukan, kurban, seekor sapi boleh untuk 7 orang. Akikah, binatang selain kambing jumlahnya hanya 1 ekor untuk seorang anak. Dari sisi pembagian, daging kurban lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan akikah, daging akikah diberikan setelah dimasak atau matang. Fungsi akikah. 1. Sebagai penebus gadai. Karena anak yang lahir seperti digadaikan sampai orang tua dapat menebusnya dengan akikah. 2. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. 3. Sebagai sedekah kepada saudara dan tetangga. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. 5. Menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat. 6. Menghidupkan sunnah Rasul. Hikmah akikah. 1. Bukti kasih sayang orang tua kepada anak. 2. Bukti tanggung jawab dan kecintaan orang tua kepada anak. 3. Bukti rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan amanah berupa anak. 4. Sebagai penyambutan dan doa orang tua kepada anak agar menjadi anak yang soleh atau solehah. Sekian materi akikah yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.